Kuasa hukum Rudiana sebut kesaksian dua teman Vina halu. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, kini menyinggung dua teman Vina, Mega dan Widi terkait kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Kubu Ibtu Rudiana tegas tak mempercayai kesaksian dari dua teman Vina tersebut dan lebih percaya kesaksian Suroto. Sembari menyindir, kuasa hukum Ibtu Rudiana itu menyebut Mega dan Widi cuma halusinasi saat menceritakan detik-detik Vina ditemukan kritis lalu meninggal dunia. Alih-alih tak percaya dengan Mega dan Widi, Pitra Romadoni Nasution itu justru lebih meyakini kesaksian Suroto. Mantan mandor desa yang jadi saksi mengaku sempat mendatangi TKP ditemukannya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Seperti diketahui, Suroto sempat bersaksi bahwa dialah yang pertama melihat kondisi jasad Eki dan Vina yang kritis di jembatan Talun sebelum pihak kepolisian datang. Karena kesaksian Suroto itulah, kasus Vina dan Eki diyakini sebagai pembunuhan, bukan kecelakaan. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam. Saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, kata Suroto dalam YouTube Kang Deddy Mulyadi Juni tahun 2024. Namun belakangan, kesaksian Suroto diragukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang meragukan cerita Suroto adalah mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji. Susno tegas menyebut Suroto mengurai cerita bohong soal kasus Vina. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno Duaji. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, sambungnya. Beda dengan cerita Mega dan Widi selaras dengan keraguan Susno Duaji atas keterangan Suroto. Belakangan dua sahabat Vina, Mega dan Widi mengurai kisah mengejutkan. Bak menjawab keraguan Susno Duaji, Mega dan Widi mengungkap percakapan terakhirnya dengan mendiang Vina. Berbeda dengan Suroto, Widi justru mengaku masih berkomunikasi dengan Vina pukul 22 WIB. Padahal sebelumnya diakui Suroto, ia menemukan jasad Eki dan Vina dalam kondisi kritis di jembatan Talun sekira pukul 22 WIB. Almarhum Vina SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main gak, kata Widi. Ajakan dari Vina itu pun tak digubris oleh Widi. Widi ogah keluar malam-malam karena takut dimarahi pacarnya. Hingga akhirnya pada pukul 22.15 WIB, Widi mengaku sempat ditelepon Vina. Vina pas nelepon saya benar-benar seneng banget, banyak gerombolan lagi ketawa, terus ada suara motor, akui Widi. Cerita yang disampaikan Widi itu akhirnya terkuak kebenarannya. Tak asal bercerita, Widi ternyata punya bukti valid riwayat percakapan dengan Vina. Yakni berasal dari ekstraksi isi HP Widi, ternyata Vina memang masih mengirimkan pesan ke Mega sekira pukul 22.14 WIB. Mau gak Meg, entar dijemput sama kita, kata Vina dalam chat. Keluarga Vina tolak uang amal pemberian putra ex-Bupati Cirebon. Buntut kembali mencuatnya kasus Vina Cirebon yang tewas bersama kekasihnya, Eki, menuai banyak simpati dari berbagai pihak. Termasuk dari kalangan yang menggelar amal untuk membantu finansial keluarga Vina. Salah satunya adalah bantuan uang 30 juta hasil laga amal tarung tinju di Bali. Uang sumbangan itu merupakan hasil upaya Ramadhani Purwadisastra yang merupakan putra ex-wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih. Ramadhani sendiri berhasil memenangkan tarung tinju melawan Nanda di Bali pada tanggal 3 Agustus tahun 2024. Namun demikian, keluarga Vina menolak uang sumbangan itu dengan alasan sudah mencukupi. Menerima kenyataan itu, Ramadhani Purwadisastra sempat kebingungan. Ia pun menyerahkan uang itu ke sebuah panti asuhan di Bali. Ramadhani mengungkapkan bahwa penolakan uang sumbangan itu saat dirinya dan keluarga berkunjung ke kediaman keluarga Vina. Keluarganya menolak katanya sudah cukup, dan gak usah repot-repot. Dia, keluarga Vina, gak suka kalau dibantu dengan cara dari boxing, jadi menolak, kata Ramadhani kepada Tribun Jakarta, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Meski Ramadhani mengaku sudah menjelaskan bahwa setengah dari uang itu adalah uang pribadinya, keluarga Vina tetap kekeh menolaknya. Ia ditolak semua, minta dibantu kasusnya agar cepat selesai saja, jelasnya. Oleh sebab itu, Ramadhani mencoba mengalihkan uang tersebut kepada yang membutuhkan. Kita alihkan ke yang membutuhkan di Bali. Ke panti asuhan, jelasnya. Meski demikian, Ramadhani tak menampik jika awalnya dia merasa bingung akan dikemanakan uang tersebut. Sebab ia tak memiliki plan B atau rencana lain. Bingung juga, daripada uangnya kepake mending saya alokasikan ke tempat yang membutuhkan juga, pungkasnya. Diketahui, Ramadhani ikut terseret kasus Vina Cirebon lantaran namanya mirip dengan satu DPO yakni Dani. Padahal dua DPO atas nama Andi dan Dani disebut polisi fiktif, namun ia kadung dibully dan dirujak abis netizen meski saat peristiwa pembunuhan itu terjadi, usia Ramadhani baru menginjak 11 tahun. Bahkan dirinya sampai diteriaki pembunuh ketika keluar rumah.
Guna membuktikan ketidakterlibatannya, Ramadhani sering membantah dan akhirnya mengadakan laga amal ini dengan hasil yang akan diberikan untuk keluarga Vina Cirebon. Namun, keluarga Vina justru menolak menerima uang yang diberikan oleh Ramadhani usai memenangkan pertandingan tinju. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ramadhani mengaku memenangkan pertandingan boxing tersebut dengan hasil menang KO di ronde pertama. Dengan demikian, Ramadhani mendapatkan fee sebesar 15 juta seperti kesepakatan awal yang telah dijanjikan. Kemudian, besaran tersebut ditambahkan atau dilipat gandakan dengan hasil tabungannya sendiri. Sehingga secara total, keluarga Vina menolak 30 juta yang diberikan oleh Ramadhani. Dua kejanggalan bukti chat di HP Vina Cirebon, beda dengan pengakuan dua sahabat. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam, kini semakin terang benderang setelah bukti chat HP korban terungkap. Bahkan, dari bukti chat di HP Vina Cirebon tersebut muncul dua kejanggalan yang dinilai berbeda dengan pengakuan dari dua sahabat Vina yakni Mega dan Widi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ternyata pukul 1 waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2016, Vina masih menerima SMS dari Mega. Padahal Mega dan Widi mengaku bahwa mereka melihat Vina dan Eki sudah tewas tengah malam di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Kasus Vina Cirebon semakin terang benderang dengan munculnya bukti chat hasil ekstrasi handphone Vina. Dari hasil ekstrasi atau pengambilan data handphone Vina, didapati dua chat yang paling disorot. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu menerangkan bahwa bukti chat Vina merupakan miliknya. Dia tertarik dengan satu chat yang berada di kolom 55 dan 58. Dalam chatnya, Vina mengirim SMS ke temannya, Widya Sari untuk mengajak main. Yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, percakapan antara Vina kepada Widi kita bisa rujuk di angka 55, katanya. Edwin menerangkan hasil ekstrasi ini terdapat perbedaan waktu 7 jam dengan aslinya karena merujuk pada UTC. Kalau di-Indonesiakan karena waktunya UTC ya waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam, jadi pukulnya 22 jam 14 menit 10 detik ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar jalan, dijemput kalau mau, katanya. Tepatnya, seperti ini isi SMA Vina ke Widi di pukul 22 jam 14 menit 10 detik WIB pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mau gak mek, antar dijemput sama kita, tulisnya. Chat itu dikirim dari nomor 0898889340XX. Nah disinilah terdapat kejanggalannya. Jika beda waktunya adalah 7 jam, satu chat lain justru masuk pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2016. SMS itu berasal dari nomor 089533182338XX. Wah, ada di mana pagi ya? Isun udah di rumah Widi, tulisnya. Dalam ekstrasi handphone, tertera waktunya adalah 18 jam 3 menit 4 detik tanggal 27 Agustus tahun 2016. Artinya SMS itu masuk pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Widya Sari dan Mega Lestari bercerita mereka masih mengirim SMS bertubi-tubi ke nomor tersebut setelah melihat Eki dan Vina mengalami kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon. SMS itu dikirim dari rentang waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Nelepon gak diangkat dan tidak aktif. SMS terus-menerus ke HP Vina, kamu di mana? Aku gak langsung bilang, kamu kecelakaan. Pakai nomor Mega iya, pakai nomor aku iya, kata Widya Sari. Sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, Widya Sari dan Mega Lestari mencoba menelepon handphone Vina. Sekali tidak aktif, lalu aktif tapi tidak diangkat dan yang ketiga diangkat namun tidak ada yang bicara. Ketika telepon yang keempat barulah ada yang bicara menggunakan handphone tersebut mengabarkan dari Polsek Talun. HP-nya gak aktif, sekali telepon gak aktif, telepon lagi nyambung tapi gak diangkat. Sudah lewat jam 0 waktu Indonesia Barat. Ketiga diangkat tapi gak ada suaranya. Mati sendiri, ditelepon lagi, ini dari Polsek Talun, kata Widya Sari dan Mega Lestari.